Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Alhamdulillah telah berlalu pelajaran kita mengenai bab tafkhim dan tarqiq. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya dari buku tartil kita ini, yaitu isti'adzah dan basmalah. Menurut bahasa, isti'adzah adalah meminta perlindungan. Adapun menurut istilah adalah lafdun yahsulu bihi al-iltija'u ilallah wa tahassunu bihi minasyaitan. Sebuah lafaz yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah serta pembentengan diri dari syaitan. Di antara bentuk bacaan isti'adzah adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Makna isti'adzah di atas adalah aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan syaitan yang terkutuk. Dan faidah serta hikmah isti'adzah ini adalah dapat menjauhkan was-was dan godaan syaitan agar seorang qari ataupun pembaca Al-Quran bisa mentadaburi, memahami, dan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Imam Ibnul Jazari rahimahullah, beliau berkata, ketika berbicara tentang pensyariatan isti'adzah sebelum qiraah, atau sebelum membaca Al-Quran. Sesungguhnya ia berfungsi sebagai pencuci mulut dari perkataan kotor dan sia-sia yang telah dilakukannya. Di samping sebagai persiapan sebelum membaca kalamullah ataupun Al-Quran. Ia merupakan permohonan perlindungan kepada Allah dari kesalahan yang akan muncul sewaktu qiraah, serta pengakuan terhadap kekuasaannya untuk melindungi. Mengingat ketidakmampuan seorang hamba dalam menghadapi musuh yang tersembunyi seperti syaitan. Sungguh tidak ada yang sanggup untuk mencegah musuh itu kecuali Allah, Rabb yang menciptakannya. Berkaitan dengan hukum isti'adzah, ada dua pendapat seputar hukum mengucapkan isti'adzah, yaitu wajib dan sunnah. Beberapa ulama berpendapat hukumnya wajib atas dasar memahami perintah Allah pada surah An-Nahl ayat 98 dengan makna wajib. Imam Abdul Razak rahimahullah, beliau meriwayatkan dalam musannafnya dari Atha bahwa dia berkata, isti'adzah itu wajib pada setiap qiraah, dalam salat ataupun di luar salat, berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Adapun jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah. Mereka memaknai perintah Allah pada surat An-Nahl ayat 98 dengan makna nadab ataupun sunnah. Para santri sekalian, isti'adzah dapat dibaca dengan dua cara, yaitu jahar atau suara keras dan sir, suara lirih. Isti'adzah dibaca secara jahar dalam dua keadaan,
yaitu pertama, seorang qari berada pada qiraah jahar, dan ada orang yang mendengarkan bacaannya. Dan yang kedua, seorang qari berada di tengah jamaah, dan ia yang memulai bacaannya. Adapun isti'adzah dibaca secara sir terdapat dalam 4 keadaan, yaitu pertama, qari berada pada qiraah sir. Yang kedua, qari dalam keadaan sendirian, baik ia membaca Al-Quran dengan jahar ataupun dengan sir. Ketiga, qiraah dengan daur atau secara bergantian di antara jemaah. Dan qari bukan orang yang pertama memulainya. Yang keempat, qiraah dalam salat, baik itu secara jahriyah ataupun siriyah. Kesimpulan dari keadaan-keadaan di atas adalah isti'adzah selalu dibaca sir, kecuali dalam qiraah yang jahar. Isti'adzah dibaca jahar saat ada yang mendengarkannya atau dalam qiraah daur dengan catatan dia yang memulainya. Timbul pertanyaan, kenapa dianjurkan adanya jahar dan sir di dalam isti'adzah? Isti'adzah dijaharkan dengan maksud agar pendengar diam untuk mendengarkan qiraah di awal bacaan sehingga tidak ada yang luput darinya sedikit pun. Karena ucapan ini adalah syiar dan pertanda bagi qiraah Al-Quran. Adapun isti'adzah disirkan untuk membedakan bacaan Al-Quran dengan bacaan yang bukan Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Untuk pembahasan basmalah, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Akhukum fillah, Abu Fauzan.